الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan fiddin, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Al-Furqan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, Al-Furqan TV kembali menyapa Anda semua dalam program talk show kita, yang mana insya Allah pada hari ini kita akan membahas kembali seputar keberangkatan kita ke Baitullah. Tentunya hari ini kita akan lebih banyak menggali lagi seputar program-program yang menarik yang tentunya ini akan berlanjut dari episode sebelumnya yang mungkin kita akan mengundang dari Al-Madinah Mutiara Sunnah. Mungkin yang episode sebelumnya ini kita banyak diberikan nasihat oleh Ustadz Abu Ubaidah Yusuf Asidawi hafidhahullah ta'ala tentang pentingnya kita umroh, tentang semangat kita untuk berangkat umroh lagi setelah masa pandemi. Nah sekarang mungkin kita akan lebih banyak mengupas seputar kemudahan-kemudahan lain yang akan ditawarkan oleh Al-Madinah Mutiara Sunnah. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita narasumber kita Mas Aziz Mustafa Muhammad. Kita akan sapa dulu beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Abi. Mudah-mudahan sehat semua. Alhamdulillah sehat insyaallah. Sebelumnya disclaimer dulu ya, sebenarnya Anda tuh pengen manggil beliau nih Ustadz. Beliau ini jangan. Karena beliau merupakan salah satu pengajar di Pondok Ruang Muslim ya, Mas Aziz. Alhamdulillah. Cuman karena Anda dengan beliau ini sudah sudah kenal. Lebih enak dipanggil Mas aja. Ya, lebih nyaman dipanggil Mas kayaknya. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, hari ini tentunya kita akan lebih banyak lagi seperti yang Anda sampaikan tadi sebelumnya. Banyak mungkin episode sebelumnya kita akan mungkin belum terlalu detail ya Mas Aziz ya, membahas tentang program-program lebih lanjut yang tentunya pastinya memudahkan Anda semua untuk berangkat ke Baitullah. Ya, nanti Mas Aziz lah yang akan menjelaskan ternyata Al-Madinah tuh banyak sekali program-program yang cukup menarik ya kan. Dan juga mungkin ada beberapa yang pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Al-Furqan itu berharap-harap tentang mungkin ya kalau kita bilang apakah ada tabungan umroh dan haji ya kan Mas Aziz? Insya Allah nanti akan kita kupas sedikit juga untuk seputar program-program itu. Nah, seputar topik pada malam hari ini adalah mudahnya ke Baitullah Mas Aziz. Masya Allah ini topik yang sangat-sangat bagus dan menarik banget betul, Mas Aziz ya. Jadi tentunya kita berharap sebagai calon jamaah ini, alhamdulillah ya di masa pandemi yang mungkin sudah hampir berakhir ya kita bilang ya, kita berharap seperti itu. Kurang lebih 2 tahun kita cukup vakum untuk berangkat ke sana Mas Aziz. Alhamdulillah sekarang pemerintah baik Indonesia maupun Saudi sudah membuka selebar-lebarnya dan tentunya juga kemudahan-kemudahan lainnya, birokrasi dan semuanya itu sudah cukup mudah. Nah juga Al-Madinah Mutiara Sunnah ini juga akan membantu kemudahan Anda tentunya berangkat untuk menuju Baitullah. Nah mungkin kita akan kupas lebih lanjut lagi ke Mas Aziz seputar mudahnya menuju Baitullah Mas Aziz. Jadi Mas Aziz, seperti yang tema kita yang menarik pada malam hari ini ya, mudahnya menuju Baitullah. Sebenarnya kemudahan-kemudahan apa aja sih Mas Aziz yang sekarang ini yang update yang diberikan oleh pemerintah maupun dari kita dari Al-Madinah untuk para calon jamaah yang mau berangkat Mas Aziz? Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Jadi begini Mas Bobi, alhamdulillah ya. Ini juga merupakan kabar baik. Tentunya berkali-kali kami sampaikan bahwa setelah regulasi pemerintah kita ataupun pemerintah dari Saudi itu sudah memberikan banyak kelonggaran-kelonggaran. Nah, itulah kenapa tema kita malam ini yang menjadi menarik ya, mudahnya menuju Baitullah. Karena memang sesungguhnya menuju Baitullah itu mudah ya. Karena Allah yang panggil kita, tinggal kita penuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik gitu. Nah, hanya mungkin beberapa di antara kita yang kurang faham ya tentang bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kemudahan menuju Baitullah gitu. Karena dari sisi manusiawi kita tentunya secara ikhtiar ya pasti
ya dengan adanya panggilan Allah itu pasti Allah juga kasih jalan kan gitu. Ya, semua hal yang Allah perintahkan, semua hal yang Allah tunjukkan kepada kita, pasti Allah juga kasih jalannya, termasuk kita jalan menuju Baitullah ini. Nah, bisa jadi salah satu di antaranya adalah program-program yang ditawarkan oleh beberapa biro perjalanan umroh, ya termasuk di antara salah satunya adalah Al-Madinah Mutiara Sunnah kan begitu. Nah, tinggal bagaimana jamaah itu mengambil momen atau kesempatan yang ditawarkan. Ya, karena kalau kita secara pribadi ini punya keinginan untuk menggebu-gebu memenuhi panggilan Allah, ya tentunya ya pastilah kita sebagai seorang Muslim tujuan utama kita ya adalah bisa menunaikan ibadah di tanah suci, ya, baik itu umroh ataupun haji. Ya, apalagi haji kan begitu, karena merupakan rukun dari Islam. Ya, itu. Nah, kita dari biro sendiri, ya, artinya dari travel umroh ataupun haji, tentu membuat sebuah program yang kita tawarkan kepada calon jamaah baik itu umroh ataupun haji, agar beliau-beliau ini mendapatkan kemudahan. Ya, salah satu di antaranya adalah bisa mengikuti program tabungan umroh, ya, atau mungkin dengan ada cara yang lain, ya, misalkan menjadi travel agent. Nah, itu kan termasuk dari salah satu cara. Misalkan nih Mas Bobi, Mas Aziz, saya punya jamaah ini dari Lamongan, dari Gresik ada 15 orang. Wah, Masya Allah, Mas Bobi berangkat kawal jamaahnya. Nah, itu kan bagian dari sebetulnya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Kadang memang kita yang kurang peka terhadap hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi caranya banyak. Jamaah sekalian bisa mengikuti program-program yang ditawarkan oleh travel, atau bisa menjadi atau bergabung menjadi travel agent, ya begitu. Masya Allah. Jadi tentunya kemudahan itu tentunya membawa efek positif juga bagi kita ya Mas. Betul sekali. Jadi kita bisa juga, ya mungkin kita punya sanak saudara yang ada rencana mau berangkat ini, kita juga diberikan kemudahan juga untuk bisa. Betul sekali. Saya itu Mas Bobi, bertahun-tahun ya, tentu sejak kecil kita sudah dididik ya, karena kita terlahir sebagai seorang Muslim, alhamdulillah ya. Kita selalu dididik dan diberitahu oleh orang tua kita agar kita punya angan-angan, punya keinginan untuk bisa ke Baitullah kan begitu. Nah, itu yang terus tertancap dalam pikiran kita, yang kapan kita bisa ke Baitullah, kapan kita bisa umroh, kapan kita bisa berhaji. Kita dulu kalau lihat tayangan televisi jamaah begitu berangkat haji, naik bis dan sebagainya, kan kita sering terenyuh ya, kadang sampai nangis juga gitu. Nah, itu yang menjadi kekuatan dasar kita juga untuk bisa memenuhi panggilan Allah itu. Nah, tentunya bagaimana kita berusaha untuk mewujudkan itu. Saya juga sempat tidak optimis, ya. Kita pasti punya rasa optimis untuk bisa berangkat ke Baitullah. Tapi ketika itu, ya, kan kita belum tahu bagaimana jalannya, bagaimana caranya supaya kita bisa sampai ke Baitullah. Ya, alhamdulillah, qadarullah, Allah takdirkan. Ya, siapa sangka dulu saya yang bertahun-tahun hanya di dunia pendidikan saja kan begitu, hanya mengajar di SMK, mengajar di pondok, hanya mengajar di perkuliahan. Ya, alhamdulillah sekarang Allah berikan kemudahan untuk bisa juga berkhidmat, untuk mendampingi dan juga memberikan pelayanan-pelayanan kepada tamu-tamu Allah. Alhamdulillah, itu termasuk salah satu bentuk kemudahan yang Allah berikan. Tinggal kita peka apa enggak kan begitu. Betul. Jadi kalau memang kita sudah ditakdirkan menjadi tamu Allah tuh pasti Allah akan memudahkan. Allah pasti kasih kemudahan, pasti tunjukkan jalan. Nah, tinggal kita ini mau ambil nggak kesempatan jalan itu. Oke, terkait dengan kemudahan Mas Aziz ya, tentunya pastinya Al-Madinah Mutiara Sunnah ini pasti sudah merancang ya, kita bilang merancang benar-benar beberapa program-program yang kita katakan program unggulan, yang mana program unggulan itu tentunya sangat-sangat memudahkan jamaah untuk berangkat umroh maupun haji. Nah, mungkin Mas Aziz boleh nih sharing ke kita ini program-program unggulan apa saja Al-Madinah Mutiara Sunnah ini Mas Aziz? Alhamdulillah, dalam waktu dekat ini sebagaimana kemarin sempat kita singgung ya, dalam waktu dekat ini kita ada program umroh awal Ramadan. Dan alhamdulillah program awal Ramadan ini sudah full pocket, Mas Bobi. Jadi sudah full. Ya, kemarin ada beberapa jamaah yang kita waiting list-kan. Ya, alhamdulillah, karena memang ya peminatnya Masya Allah. Ya. Terutama kabar baiknya yang program awal Ramadan itu kebetulan ya qadarullah ya
Ustadz Abu Ubaidah yang tadinya beliau terjadwal untuk berangkat di akhir Ramadan ya, yang i'tikaf ya. Kemudian beliau mengawal yang program awal Ramadan. Insya Allah keberangkatan besok tanggal 27 Maret insya Allah. Itu yang program awal kita, yang awal Ramadan. Kemudian kita juga punya program i'tikaf ya, sebagaimana kita pernah bahas yang kemarin itu. Ya. Jadi program i'tikaf ini, masya Allah, program yang dinanti-nanti sebetulnya. Ya. Tidak banyak travel yang punya program i'tikaf atau punya program 10 terakhir di akhir Ramadan. Alhamdulillah kita di Al-Madinah ini bertahun-tahun ya sudah punya program seperti ini. Alhamdulillah juga akhirnya ya ada beberapa teman-teman travel yang kemudian juga membuat program yang sama, tapi memang tidak banyak ya, terutama di Jawa Timur. Betul. Ya hanya ada beberapa saja. Nah program kita yang i'tikaf ini bagian dari kita berusaha untuk memberikan fasilitas kepada jemaah. Ya. Sebagaimana kemarin kita dengar nasihat dari Ustadz Abu Ubaidah, kita dengar nasihat dari Ustadz Fadlan dan asatidz kita yang lainnya, pahalanya umroh di bulan Ramadan yang Masya Allah, terlebih kita nanti di 10 akhir Ramadan, kita sholat di belakang masjid, Imam Masjidil Haram yang Masya Allah ya, kalau kita mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan, bisa terenyuh kita, itu Masya Allah. Dan Masya Allah Mas Bobi, program mudah-mudahan nanti Mas Bobi diberikan kemudahan Allah juga ya. Amin, ya. Kita bisa bersama, bisa sama-sama nanti bahkan yang akhir Ramadan ini Mas Bobi, nanti kita lebarannya di Mekah. Masya Allah ya. Nah, tapi jangan dibayangkan bahwa lebaran di Mekah itu kayak di sini. Ya? Iya, ada ketupat, ada opor ayam. Kalau di sana nggak ada ya. Dan suasananya biasa-biasa saja gitu. Tapi itu merupakan kenikmatan yang sendiri ya. Kita bisa merasakan sholat Id ya bersama dengan masyayikh ya, dengan imam-imam Masjidil Haram. Ya, itu Masya Allah kita melihat bagaimana fullnya masjid itu. Jadi sebelum pandemi itu umroh di akhir Ramadan itu Masya Allah Mas Bi, hampir 1/4 atau bahkan separuh dari kebiasaan musim haji. Jadi kita kalau sholat taraweh ya, sholat taraweh itu bisa sampai jauh di halaman Masjidil Haram ya, yang dari arah Misfalah kah, yang dari arah Aziziyah kah, itu sampai di jalan-jalan itu Masya Allah. Nah, ini merupakan program unggulan kita ya. Nah, biasanya kalau di akhir Ramadan ini kita bisa sampai 4 bis gitu. Karena memang peminatnya Masya Allah ya, terutama bagi jamaah yang sudah tahu keutamaan umroh di bulan Ramadan. Nah, selain dari program i'tikaf itu, jadi program i'tikaf kita ini ada beberapa pilihan juga yang barangkali nanti jamaah bisa ikuti, termasuk diantaranya ada reguler. Jadi kalau jamaah yang ingin tetap di Masjidil Haram, aslinya i'tikaf, ya kita ada programnya yang i'tikaf sendiri. Kemudian ada program reguler, itu yang jamaah juga kita sediakan kamar hotel dan sebagainya. Kemudian kalaupun ada yang ingin upgrade hotel, karena kemarin ada beberapa jamaah yang konfirmasi ke Anda juga, itu bisa nggak misalkan saya mau pilih hotelnya di yang lebih dekat dengan Masjidil Haram, di depan pelataran misalkan, ya kita fasilitasi beliau gitu. Ya, kalau kita ini sebetulnya apa yang jamaah minta, insya Allah kita berikan. Itu dia. Nah, itu salah satu kemudahan tuh Mas Insya Allah. Nah, selain dari 2-3 program itu Mas Bobi, kita sekarang punya program yang Masya Allah. Ini baru sehari kemarin kita launching, ya, kita keluarkan. Insya Allah kita punya program Lailatul Qadar. Barangkali jamaah sekalian, Bapak Ibu bisa dilihat dalam layar televisi juga, ya, bisa ditampilkan. Kita punya program Lailatul Qadar ini Masya Allah. Ini Insya Allah menjadi salah satu jawaban yang dinanti-nanti oleh jamaah. Karena programnya ini Masya Allah. Ini belum pernah kita keluarkan. Biasanya gini Mas Bobi, program kita yang i'tikaf itu kan satu kamar berbanyak orang. Ya, yang tadinya settingan kita, ini juga barangkali penjelasan yang bisa disimak oleh para jamaah sekalian. Jadi tadinya settingan kita yang i'tikaf itu adalah satu kamar untuk barang, ya untuk koper-koper jamaah. Kemudian satu barang itu untuk kamar istirahat. Dan bergantian. Nah, kita melihat kondisi yang sekarang ini, sebagaimana pandemi 1-2 tahun yang lalu, kan Masjidil Haram masih
belum mengizinkan jamaah itu untuk bisa itikaf atau berdiam diri di Masjidil Haram. Kita berjaga-jaga itu. Ya, kita berjaga-jaga itu. Kalau nanti jamaah ini nggak bisa itikaf atau berdiam diri di masjid, bagaimana nasibnya? Nggak mungkin kan? Kalau misalkan kita tumpuk nih jamaah satu kamar sekian bis. Anggap aja satu bis, anggaplah 40 gitu ya jamaah. Satu kamar. Kita bisa bayangkan itu. Kayak pindang kira-kira. Nah, ini merupakan salah satu jawaban yang bisa diambil oleh jamaah kita. Ya, program Lailatul Qadar ini nanti jamaah dapat fasilitasnya satu kamar berempat. Informasi sebelumnya yang kami sampaikan adalah satu kamar berenam. Alhamdulillah, insya Allah kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kita upgrade menjadi satu kamar berempat. Dan itu alhamdulillah. Nah, kemudian begini. Kalau ada, ya ini juga merupakan mudah-mudahan bisa menjadi edukasi ya kepada calon jamaah sekalian. Kalau ada travel yang menawarkan, sama sebelumnya juga seperti kita juga menawarkan program yang di awal tadi itu, yang satu kamar beramai-ramai. Ya. Karena begini, platform sekarang itu yang ada di dalam sistem visa di muasasa itu. Karena alhamdulillah kan Al-Madinah ini provider visa. Kita bisa langsung cek dan lihat di dalam sistem. Kalau hotel itu di dalam platform sistemnya tidak ada, ini kan repot. Karena tidak kita temui dalam satu kamar hotel itu bisa dipakai untuk 15 orang, 10 orang misalkan gitu. Secara standar itu kan hanya bisa dipakai berenam, maksimal berempat, maksimal berenam. Nah, ini yang juga harus menjadi catatan penting bagi calon jamaah. Ya. Makanya kita program-program kita yang tadinya settingan awal ini adalah beramai-ramai, insya Allah nanti semua akan kita upgrade menjadi satu kamar berempat dan satu kamar berenam. Kenapa demikian? Kalau jamaah nggak bisa iktikaf atau berdiam diri di Masjidil Haram, jamaah bisa istirahat di dalam hotel dengan insya Allah dengan tingkat kenyamanan yang kita berikan secara maksimal. Nah, barangkali itu program yang sekarang ini bisa kita unggulkan, Mas Bobi. Ya. Jadi ada iktikaf, ada program Lailatul Qadar. Ya. Sementara mungkin itu ya. Ya mudah-mudahan setelah ini jamaah yang menyaksikan juga bisa yang tadinya mungkin masih berpikir, masih bertanya-tanya bagaimana nanti iktikafnya, bagaimana nanti apakah kita diperbolehkan dan lain sebagainya. Nah ini merupakan salah satu jawaban yang bisa Bapak Ibu sekalian ambil. Insya Allah. Jadi benar-benar kemudahan itu tuh kita bilang, misal kita udah dijanjikan oleh Allah bisa umroh di bulan Ramadan ya, Mas Aziz ya, ternyata alhamdulillahnya Al-Madinah ini memfasilitasi ya yang tadi Mas Aziz sebutkan itu, bahwasanya sampai beberapa program, sampai program Lailatul Qadar Mas Aziz ya, sampai juga kemudahan dan kenyamanan, karena kemudahan dan juga kenyamanan itu tadi yang diprioritasin oleh Al-Madinah Mutiara Sunnah, yang mana beliau sampaikan tadi satu kamar itu untuk itikaf itu disediain satu kamar 4 orang ya Mas? 4 orang, insya Allah. Yang tadinya kita memang kebiasaan sebelumnya itu satu kamar ber-15, paling sedikit ber-10. Alhamdulillah sekarang ini kita berusaha memberikan maksimal mungkin ya, karena itu tadi secara platform di dalam sistem muasasa itu kita tidak menemukan satu kamar bisa dipakai untuk beramai-ramai. Makanya jamaah ini perlu menjadi catatan penting bila mana nanti mendapati program yang ditawarkan seperti yang memang sebelumnya kita juga tawarkan. Nah, oleh karena itu malam ini juga merupakan salah satu kesempatan kita untuk memberikan penjelasan itu kepada jamaah bahwa kita berusaha sedikit untuk memberikan perubahan-perubahan ya, tapi insya Allah perubahan itu adalah demi kenyamanan Bapak Ibu sekalian, ya, demi jamaah insya Allah. Insya Allah begitu para jamaah. Jadi kemungkinan kesempatan untuk kemudahan bisa berangkat umroh itu ada di depan mata ini ya, insya Allah Mas. Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah. Kalau tadi para jamaah mungkin sudah mendapat penjelasan yang sangat jelas dari Mas Aziz nih ya, terkait dengan program-program. Nah mungkin sekarang para jamaah tuh pasti akan bertanya-tanya, bagaimana sih cara mendaftar, ya kan? Cara mendaftar kita kalau kita mau ikuti program-program yang ditawarkan oleh Al-Madinah Mutiara Sunnah, Mas Aziz. Gini, sebetulnya kita sejak pandemi ini sangat begitu mempermudah ya cara proses ataupun proses pendaftaran jamaah ya. Jamaah barangkali masih ada yang punya keraguan atau punya kesibukan di luar sana sehingga waktunya terbatas untuk bisa datang ke kantor kami.
Bapak Ibu di rumah saja gitu. Ya, Bapak Ibu di rumah saja, dokumennya nanti kita yang ambil, ada tim kami yang akan datang ke rumah untuk ambil dokumen. Ya, sebagaimana pelayanan yang Masya Allah Al-Furqan berikan ke jamaah. Ini Masya Allah Ustadz Munadir itu, ya, qadarullah beliau masih ada halangan, mudah-mudahan nanti bisa bergabung juga sama kita. Itu Masya Allah, beliau dengan jamaah itu Masya Allah ya, ambil dokumennya ke rumah jamaah. Ya memang itu bagian dari cara kita memberikan pelayanan kepada tamu-tamu Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir bagaimana cara ataupun proses pendaftaran. Insya Allah sangat mudah sekali kalau di Al-Madinah. Bapak Ibu sekalian kalau sibuk bisa ya di rumah saja disiapkan dokumennya. Nanti tim kami akan menjelaskan dokumen apa saja yang harus dibutuhkan atau diperlukan. Nanti kami yang akan jemput atau mengambil di kediaman Bapak Ibu sekalian. Ya. Adapun barangkali mungkin juga berkaitan dengan itu. Pasti rentetannya adalah bagaimana dengan dokumen, ya kan? Bagaimana dengan pembuatan paspor, ya rentetannya kan pasti itu kalau yang ditanyakan jamaah. Nah, adapun pembuatan paspor itu memang begini, Mas Bobi, kalau jamaah dalam kurun waktu yang masih panjang, artinya misalkan mau berangkat 2-3 bulan lagi, itu bisa lah jamaah ngurus sendiri, ya. Karena insya Allah bisa melalui online kan gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang jangka waktu yang mendesak atau yang dekat itu bisa kami bantu juga gitu. Jadi pengurusan paspor dan sebagainya itu insya Allah juga bisa diserahkan kepada kami. Intinya insya Allah segala kemudahan itu Allah sudah kasih. Kita sebagai biro perjalanan umroh atau mitra perjalanan umroh Bapak Ibu sekalian itu juga senantiasa akan memberikan kemudahan-kemudahan yang bisa diambil. Jadi insya Allah tidak perlu khawatir soal bagaimana mendaftar, bagaimana dokumennya. Insya Allah serahkan aja sama kita insya Allah. Begitu Mas. Betul banget Mas. Jadi kalau kita pikir tuh memang jamaah itu kan tentunya masih banyak ya Mas Aziz yang mungkin berada di kampung ya mungkin ya. Dia mungkin tuh bingung untuk mengurusi paspor, apalagi visa dan sebagainya. Nah, Al-Madinah tuh bisa mengurusi dari hulu sampai hilirnya. Insya Allah demikian. Masya Allah, ini bagian dari kemudahan kita untuk berangkat ke Baitullah nih ya. Masya Allah. Yang tadi juga disampaikan oleh Mas Aziz, jadi kalau memang qadarullah pada malam hari ini, sebenarnya ada Ustadz Munazir yang mendampingi kita Mas Aziz ya. Tapi karena beliau uzur ya, Masya Allah kita akan langsung dengan Mas Aziz juga pada malam. Alhamdulillah. Kalau boleh kita ini lagi Mas Aziz review lagi. Jadi kalau para jamaah yang mau berangkat umroh, itu yang pertama mungkin bisa menghubungi ke kantor masing-masing ya Mas Aziz. Maksudnya kantor perwakilan masing-masing. Kalau untuk pendaftaran, ini bagian dari rentetan itu tadi. Bapak Ibu sekalian atau calon jamaah bisa langsung menghubungi beberapa perwakilan kami ya di kota terdekat panjenengan semua. Ya, misalkan yang di Malang itu juga ada Pak Subhan ya, beliau di sana. Kemudian yang di Gresik ini Masya Allah ada Ustadz Munadir ya. Atau Bapak Ibu sekalian bisa langsung ke Al-Furqan ya. Nanti sekalian kita bincang-bincang di sini di studio Al-Furqan TV. Itu juga bisa. Jadi yang kita nih Masya Allah kalau yang dari Al-Furqan ini luar biasa lah. Ya, pelayanannya dari Ustadz Munadir dan tim itu Masya Allah. Kemarin aja barusan yang mau berangkat awal Ramadan ini beliau antar untuk vaksin meningitisnya. Ya, beliau bawa satu rombongan. Itu kita koordinir semua Mas Bobi. Jadi mulai sistem pembuatan paspor, nanti jamaah vaksin meningitis dan lain sebagainya, insya Allah kita bisa koordinir itu. Sehingga itu menjadi salah satu langkah kita untuk memberikan kemudahan kepada calon tamu-tamu Allah. Ngomong-ngomong tentang perwakilan atau cabang yang Madinah yang ada di Jawa Timur ya Mas Aziz mungkin atau mungkin ada di Indonesia, mungkin Mas Aziz bisa sampaikan ke kita cabang-cabang di lokasi mana aja Mas Aziz yang ada. Kita alhamdulillah di Kediri ada 2 kantor cabang, di Pare kemudian ada 1 kantor cabang, itu juga yang dikoordinir insya Allah nanti sama Ustadz Abu Ammar Al-Ghoyami. Oh Masya Allah. Kemudian sama Ustadz Abu Zaki, Ustadz Ahmad Talase itu yang di Pare. Kemudian yang di Malang tadi saya sampaikan ada Pak Subhan ya, kemudian yang di wilayah Gresik dan sekitarnya ya ada Al-Furqan ya, kemudian ada juga Ummu Novi ya, yang barangkali jamaah sudah familiar juga sama beliau juga termasuk yang bagian dari mitra kita ya di Al-Madinah. Kemudian kita ada di Jakarta ya, Jakarta nanti bersama dengan Pak Ardian ya. Kemudian ada beberapa travel agent juga yang dia berafiliasi kepada Al-Madinah ya, ada yang di Bogor, ada yang di Bekasi ya. Terus kemudian kalau yang di Lamongan kita juga ada itu Bapak Sunarto ya.
Kemudian ya di beberapa kota, Balikpapan termasuk ya, itu di Banjarmasin juga termasuk. Ya, insya Allah di beberapa kota besar kita yang di Indonesia sudah ada beberapa perwakilan Al-Madinah Mutiara Sunnah. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Mungkin kita komersial break dulu nih. Nanti akan kita lanjut lagi bersama dengan talk show bersama Al-Madinah Mutiara Sunnah. Alhamdulillah. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan generasi Rabbani masa datang adalah cita-cita setiap insan yang beriman. Membentuk adanya generasi yang tingkah pola dalam hidupnya selalu berpijak kepada landasan syar'i Al-Quran dan As-Sunnah adalah harapan setiap orang tua. Tapi tidak semua orang tua mampu melakukannya sendiri. Butuh lembaga yang berkiprah mewakili kaum muslimin di dalamnya. Ma'had Al-Furqan Al-Islami salah satu di antara lembaga-lembaga itu, yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha untuk mendidik anak-anak kaum muslimin dari tingkat yang paling dasar, TK dan PAUD. Lokasi ini yang saya sekarang berdiri di atasnya adalah lokasi di kawasan Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami, di depan Masjid Jami Al-Furqan. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini akan kita bangun gedung untuk pendidikan PAUD dan TK. Memindah dari lokasi yang sebelumnya yang sudah nggak muat karena antusias kaum muslimin untuk menyekolahkan anaknya di TK Pesantren Al-Furqan. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini, dari gedung sebelah sampai jalan di depan area Masjid Jami Al-Furqan akan dibangun gedung 2 lantai. 8 lokal, 1 lantainya. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan dana yang besar. Kami mengharapkan partisipasi dari segenap kaum muslimin, yakni segenap kaum muslimah dimanapun yang Anda berada, untuk kita menjadi salah satu figur, salah satu orang yang mempunyai andil dalam pendidikan anak-anak kita. Kenapa? Jika generasi itu terdidik dari awal, jika generasi itu terdidik dari dasar, maka kita sangat mengharapkan nantinya menjadi generasi-generasi yang kokoh di masa datang. Dan kalau munculnya generasi-generasi semacam itu, kemudian itu adalah bagian dari usaha kita, kiprah kita, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan bagian dari pahalanya. Adapun di depan lokasi ini, tepat di depan lokasi ini, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kami kembangkan untuk pembangunan kelas dan asrama Madrasah Salafiyah Wusta setingkat SMP untuk putra, untuk membentuk generasi-generasi mendatang. Dan di sana, sekitar 50 meter dari sini, di sebelah timurnya Masjid Lama Al-Furqan, Masjid Jami' Sultan Az-Zakari, insyaallah Subhanahu wa Ta'ala juga akan kita bangun di tahun ajaran yang sama juga kelas Madrasah Tsanawiyah untuk putra. Yang ketiga-tiganya, TK, MSW, Salafiyah Wusta, dan Tsanawiyah putra, menelan biaya untuk tahun ajaran ini 5 miliar. Maka kami mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemurahannya. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufiknya,
kemudian kami minta bantuan kepada segenap kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Marilah bersama kami, kita sama-sama berusaha menjadi salah satu di antara orang yang memondasi perjuangan ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pahala yang akan kita dapatkan tidak akan pernah terputus sampai pun kita itu meninggal dunia. Karena itu termasuk bagian dari sedekahun jariyah. Masuk bagian dari sedekah yang tidak akan pernah terputus. Dan masuk bagian kita membentuk anak-anak yang insya Allah akan bermanfaat ilmunya di masa-masa yang akan datang. Kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, inayah dan barokahnya, dan memberikan kepada kita rezeki yang barokah, yang luas, sehingga kita bisa menjadi salah satu orang yang berjuang di jalan Allah dengan ilmu kita dan dengan harta kita dan dengan apapun yang kita miliki. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimah dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan dakwah di jalan Allah tidak ada satupun orang yang mengingkarinya. Sangat amat besar, baik tatkala dia masih hidup maupun tatkala dia meninggal dunia. Bahkan salah satu di antara amal perbuatan seorang hamba yang tatkala orang itu meninggal dunia tapi masih tetap mengalir pahalanya adalah kiprah dia di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatun jariyatun wa 'amalun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lahu." Apabila seorang anak manusia meninggal dunia, maka akan terputus amalnya. Baik, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, masih bersama kita di Talk Show Al-Furqan TV. Tentunya masih seputar topik mudahnya menuju Baitullah. Masih bersama dengan Mas Aziz Mustafa Muhammad, beliau merupakan General Manager dari Al-Madinah Mutiara Sunnah. Dan Alhamdulillah kabar baiknya, telah bergabung juga Ustadz kita, guru kita, Ustadz Munazir Hafidhullah Ta'ala. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kalau kita tadi mungkin membicarakan beliau yang memang qadarullah mungkin beliau belum bisa hadir, ternyata alhamdulillah beliau masih menyempatkan hadir. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, untuk menemani kita di talk show kita pada malam hari ini. Nah, mungkin langsung kita akan tanyakan ke beliau ya kan, karena mungkin kita tahu semua beliau merupakan salah satu guru kita di Al-Furqan Al-Islami. Nah, mungkin banyak yang bertanya tentunya ya, apa sih sebenarnya peran dari Al-Furqan dengan Al-Madinah ini dan juga sebaliknya, tentunya tentang Biro Perjalanan dari Al-Madinah Mutiara Sunnah. Mungkin Ustadz Munazir akan menjadi. Fadhol Ustadz. Masyaallah. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala mabad. Terima kasih yang banyak Mas Bobi. Alhamdulillah, saya terlambat ya datangnya. Wah, pulang kajian. Gajian, Masya Allah. Ini sudah kedua kalinya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Episode kedua. Beliau semangat ya, masih muda. Anak yang sudah ini serak-serak tenggorokan ini. Masya Allah. Jadi gini, kalau melihat riwayat atau awal mula kerjasama Al-Furqan dengan PT Al-Madinah, kalau nggak salah itu akhir daripada tahun 2017. Kita mulai memberangkatkan jamaah umroh itu waktu itu yang bimbing Ustadz Ma'ruf. Iya, yang bimbing Ustadz Ma'ruf. Kemudian yang kedua, pemberangkatan kedua itu Ustadz Rifak. Ustadz Rifak. Jadi sejarahnya gitu ya awal mulanya. Boleh Ustadz.
kenapa Al Furqon tuh kok mau kerjasama dengan PT Al Madinah Mutiara Sunnah ya? Dulu waktu itu yayasan Ustadz Sabik, terus Ustadz Abu Baida sama Pak Salam itu melihat guru pegawai Al Furqon itu kayaknya kalau ingin umroh itu yang rata-rata ya ekonomi menengah ke bawah lah gitu ya. Jadi yang sudah lama pengabdian, sudah lama mengajar di Al Furqon itu kok belum bisa berangkat umroh, maka salah satu inisiatif supaya mereka ini bisa berangkat, maka menjalin kerjasama dengan PT Al Madinah Mutiara Sunnah. Dan alhamdulillah Mas Bobi, semenjak itu kita sudah memberangkatkan guru dan pegawai Al Furqon ya. Dan insya Allah bulan ini Maret ya Mas ya, tanggal 27 itu kita akan memberangkatkan 2 ustadz, 1 pegawai. Gitu. Alhamdulillah. Itu saja. Nah, Kalau satunya Ustadz Abu Baidah itu. iya, dan pembimbingnya insya Allah Ustadz Abu Baidah. Itu. Oke. Baik Ustadz, Masya Allah. Jadi tentunya secara garis besar Al Madinah Mutiara Sunnah itu memberikan suatu apa ya kita bilang tuh manfaat lain untuk guru-guru kita tentunya ya Ustadz ya. Jadi tentunya ini merupakan kerjasama yang Masya Allah yang tentunya saling menguntungkan kalau kita bilang Ustadz ya. Dan juga memberikan dampak yang baik sekali kepada asatid kita tentunya Masya Allah. Nah sekarang ini kan Ustadz Munazir tentunya merupakan kepala cabang ya, cabang dari Al Madinah Mutiara Sunnah nih Ustadz. Nah boleh nih Ustadz sampaikan mungkin di mana sih alamat kita, kantor kita Ustadz, dan juga mungkin kalau misalnya ada pemirsa yang berada di Gresik atau mungkin di sekitar Sidayu, nah mau hubungi kemana, harus kemana? Nah mungkin Ustadz Munazir boleh memberikan info ke kita. Insyaallah. Jadi awal kita kerjasama dengan PT Al Madinah itu kita memang belum ada kantor Mas ya. Jadi belum ada kantor resmi. Ya gimana kita melayani? Kita melayani ya kita kantor umum, kantor yayasan itu yang kita pakai. Jadi kalaulah datang perlengkapan umroh, maka kita tempatkan di kantor yayasan. Terus alhamdulillah untuk sebelum pandemi itu, jadi sebelum COVID, kita sewa ruko atau apa itu pertokoan yang ada di depan Pasar Sedayu. Depan Pasar Sedayu. Ya, yang sekarang kita berada di sana kantornya. Jadi ruko itu kita desain supaya menjadi kantor. Dan alhamdulillah sampai sekarang jamaah yang mau daftar itu tahu di sana sudah ada papan nama ini miliknya Al Furqon gitu. Atribut-atributnya Ustaz ya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi ada di alun-alun Sidayu. Nah, kalau kita mungkin pemirsa mau mencatat nih nomor Ustadz Munazir, boleh nih Ustadz kasih info ke kita? Oh iya. Berapa nomor Ustadz nih biar boleh. Mudah. Nomor kantor atau nomor saya, jadi 081 357 092 092 028. 028. Nah, itu merupakan nomor yang bisa pemirsa hubungi untuk mungkin bertanya-tanya atau mungkin yang ingin mendaftar Ustadz ya. Mungkin kalau boleh kita ulang nih kok bagi pemirsa Al Furqon TV dan pendengar suara Al Furqon yang ingin bertanya-tanya seputar ibadah umroh yang terkhusus yang berada di Gresik maupun di sekitar Sidayu ya, mungkin bisa menghubungi langsung Ustadz Munazir di nomor 0813 570 92028. Ya, insya Allah mungkin nanti akan langsung call dengan Ustadz Munazir dan itu akan memberikan banyak kemudahan-kemudahan bagi pemirsa yang akan bertanya-tanya tentang program-program yang ada di Al Madinah Mutiara Sunnah. Masya Allah. Mungkin balik lagi nih ke Mas Aziz Ustadz ya. Kita akan bertanya-tanya nih. Jadi tadi ini terlalu seru banget nih kita nih Ustadz Munazir. Jadi beliau menjelaskan tentang kemudahan-kemudahan tentunya bagi para jamaah yang ingin berangkat umroh. Dan juga terakhir tadi kita membicarakan tentang perwakilan dan cabang. Dan alhamdulillah Ustadz Munazir ini pas datang ya. Jadi beliau merupakan salah satu perwakilan yang disebutkan oleh Mas Aziz tadi yang berada di Gresik. Jadi oke, kita akan lanjutkan sedikit pertanyaan ke Mas Aziz nih.
Mas Aziz, ini pastinya banyak sekali pemirsa Al Furqan TV dan pendengar suara Radio Furqan ini yang bertanya-tanya seperti ini. Apakah ada program umroh yang bayar dulu, setelah itu, apakah ada program umroh yang bayar setelah pulang, ya kan? Mungkin kalau kita sebut sebagai program dana talangan. Gitu. Nah, mungkin Al-Madinah ada nggak sih program seperti itu, Mas Aziz? Siap. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz, ya, sudah menyempatkan waktu, Masya Allah. Saya tahu beliau ini ada taklim ya, ada kajian di Bunder. Benar. Jadi kalau estimasi waktu ini harusnya beliau datang, kita selesai talk show, beliau baru datang. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan, ya beliau bisa berada di tengah-tengah kita. Dan tentunya saya ini malu juga sama beliau. Beliau yang sudah lebih sepuh ya dari kita, yang lebih muda jauh ya. Tapi semangatnya, nah ini juga merupakan ya, motivasi juga bagi kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa lebih bersemangat lagi ya karena beliau nih, alhamdulillah. Nah, yang berkaitan dengan pertanyaan itu, Mas Bobi, insya Allah kita sejauh ini belum punya ya, bukan belum punya, memang kita tidak punya ya program talangan umroh. Ya. Satu, panggilan umroh dan haji itu adalah bagi orang-orang yang mampu, ya, ataupun orang yang Allah mampukan, ya, atau Allah berikan kemampuan, ya, dengan jalan dan caranya Allah, kan begitu. Namun tidak dengan cara yang tentunya bagi kita di dalamnya masih ada subhat-subhat, ya, yang itu kemudian nanti akan merepotkan dan menyusahkan baik kita dari biro perjalanan umroh ataupun dari calon jamaah sendiri, ya, karena berbagai macam resiko. Misalkan nih Mas Bobi, orang tua saya daftarkan umroh talangan, suruh berangkat dulu. Qadarullah pulang belum sempat bayar, meninggal. Nah, ini kan tentunya juga menjadi beban. Ya. Meskipun tentu kita sebagai ahli waris, ya, sebagai anak, tentu akan bertanggung jawab terhadap orang tua kita atau kerabat kita. Tapi tentunya itu menjadi catatan juga. Ya. Nah, itulah kenapa kemudian kita dari Al-Madinah Mutiara Sunnah ini tidak membuat program yang serupa. Tapi untuk hal yang lain ataupun program yang lain untuk mendapatkan kemudahan itu, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti program tabungan umroh. Ini yang insya Allah lebih aman dan lebih nyaman tentunya, dan insya Allah sesuai dengan syariat. Ya. Karena nanti kalau pakai dana talangan itu tentunya pasti akan ada pihak kedua, ada pihak ketiga. Apakah kita menggunakan jasa keuangan atau yang lainnya. Nah, itu kan nanti tentunya di dalamnya akan ada subhat-subhat yang itu membahayakan bagi kita. Jadi lebih amannya Bapak Ibu sekalian atau jamaah bisa mengikuti program tabungan umroh. Ya. Adapun misalkan nanti di tengah jalan sudah menabung dapat misalkan 10 juta, 15 juta, qadarullah Allah panggil duluan. Insya Allah sebagaimana kita dengar para asatid kita menjelaskan, ya, insya Allah yang sudah kita niatkan, apalagi sudah daftar, sudah nabung, kemudian Allah panggil duluan, insya Allah tidak akan mengurangi pahalanya. Ya, insya Allah kita sudah tercatat sebagai, ya memang kita punya keinginan untuk pergi berhaji ataupun berumrah. Insya Allah Allah tetap akan mencatat kebaikan itu. Jadi sebaiknya juga kami sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada jamaah, mengikuti saja program-program yang sesuai dengan syariat. Ya, tentunya tidak membebani panjenengan juga, tidak membebani keluarga, dan ya, tentunya Bapak Ibu lebih nyaman, ya, lebih aman dan lebih nyaman dari hal-hal yang ya daripada daripada memaksakan gitu ya, Mas. Betul sekali. Masya Allah. Jadi ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya pemirsa, apa yang disampaikan Mas Aziz tadi, bahwasanya Al-Madinah Mutiara Sunnah juga ada program tabungan umroh dan haji. Kira-kira kapan tuh Mas Aziz? Nah, jadi kita punya istilahnya adalah tajirah. Ya, kita sebut program kita adalah tajirah, tabungan haji dan umrah. Nah, itu jamaah sekalian nanti bisa mengikuti program itu, ya, barangkali ingin mendapatkan kemudahan yang lain, ya, karena ada keterbatasan dalam pembiayaan, ya, maka harus terencana. Jadi umroh itu sebagaimana tadi yang kita bahas sebelumnya, Mas Bobi. Kita kalau sudah punya keinginan, sudah punya niat, maka harus kita rencanakan. Ya. Nah, bagian dari rencana itu adalah kita mendaftar. Ya.
Misalkan punya nilai berapa rupiah kita sekarang, punya 1 juta, 2 juta, punya 5 juta misalkan, datang ke biro perjalanan umroh, saya mau daftar, saya mau menabung. Gitu. Nanti biro umroh atau kita dari Al-Madinah akan memberikan pelayanan itu. Ya, Bapak Ibu sekalian menabung, kita buatkan rekening tabungannya, ya, kemudian atas nama jamaah itu sendiri. Nah, nanti per bulannya Bapak Ibu sekalian bisa mengangsur, ya, artinya mengangsur tabungannya. Ya, nilainya itu kita kembalikan sesuai dengan kemampuan jamaah itu sendiri. Nah, sebagaimana kemarin juga yang dari Gresik ada yang demikian Ustaz ya, yang meminta ataupun bertanya program itu. Ya, kita sarankan supaya mengikuti program Tajiroh yang Al-Madinah miliki. Ya, itu insya Allah tidak memberatkan. Ya, jadi jamaah sekalian, kan kita kalau daftar umroh itu umumnya 5 juta DP-nya. Nah, kalau yang Tajiroh ini Bapak sekalian cukup mendaftar dengan biaya 2.500.000. Ya. Nanti sudah dapat buku tabungan, sudah dapat voucher umroh, kemudian sudah dapat perlengkapan dan fasilitas-fasilitas lain yang kita berikan. Nah, kemudian untuk tabungan per bulannya juga kita kembalikan sebagaimana kemampuan yang dimiliki oleh jamaah. Mau 1 bulan 500.000, mau misalkan 1 bulan 1 juta dan seterusnya, itu kita kembalikan kepada kemampuan jamaah itu sendiri sehingga tidak akan memberatkan. Nanti pada waktunya misalkan sudah terpenuhi, kita punya program promo nih misalkan, atau ada program-program yang sekiranya sangat terjangkau yang bisa diambil oleh jamaah, misalkan ada yang nanti harganya 25 juta atau barangkali 23 juta dan seterusnya, dirasa tabungannya sudah sampai segitu, ya sudah tinggal ikut aja begitu. Kalau qadarullah nih ternyata masa sih kita nabung ternyata meninggal. Ya. Ini apakah uangnya kembali lagi 100% Mas Aziz? Nah, begini. Sebetulnya karena berkaitan dengan administrasi ya. Nah, nanti tentu ada akad yang akan kita sampaikan kepada calon jamaah itu. Umumnya begini, sama seperti daftar haji nih. Ya. Daftar haji itu dana bisa kembali 100% kalau misalkan beliaunya meninggal dan sebagainya. Ya. Atau ada pilihan kedua, ini bisa dimanfaatkan untuk ahli warisnya beliau. Jadi dialih namakan. Misalkan orang tua saya nih sudah terdaftar sebagai calon jemaah umroh ataupun haji ya di Al-Madinah. Qadarullah Allah panggil lebih dulu. Nah, ini bisa saya yang pakai atau saudara-saudara saya yang pakai gitu. Atau barangkali ada keperluan lain nih misalkan yang ya kita kembalikan kepada beliau. Masya Allah. Baik, terkait pertanyaan selanjutnya Mas Aziznya, tadi disampaikan oleh Ustadz Munazir bahwasanya insya Allah kita di 27 Maret ini memberangkatkan jamaah umroh yang untuk awal Ramadan. Mas Aziz. Nah ini gimana sih gambaran umroh di Ramadan nih Mas Aziz? Iya. Jadi ini Masya Allah nih. Kalau kita ngomong umroh Ramadan ini, ya Allah kita paling seru. paling seru ya umroh Ramadan ini. Ya. Apalagi di akhir-akhir Ramadan. Ya. Sulit kita kalau mau memberikan deskripsi umroh di bulan Ramadan itu Mas Bobi. Jadi atmosfer kita ya, umroh yang tidak di bulan Ramadan saja, kita kalau sudah berada di dua tanah suci, itu atmosfer ibadah kita yang tadinya kita di Indonesia ya. Ini pastilah kebiasaan secara umum. Yang tadinya kita suka menunda-nunda datang ke masjid, nunggu iqomah datang, atau bahkan nunggu azan datang. Kita kalau sudah di dua tanah suci, 1 jam sebelum azan itu kita sudah berangkat duluan. Satu, kita terbawa atmosfernya. Yang kedua, kalau kita datang terlambat, kita nggak dapat tempat. Apalagi di program-program yang Ramadan. Ya. Jadi setengah jam sebelum azan, ya, itu pintu di beberapa Masjidil Haram itu sudah ditutup. Jadi aksesnya sudah kita nggak bisa masuk lagi ke dalam Masjidil Haram. Di Mataf itu sudah nggak bisa. Ya paling biasanya kita naik ke lantai 3 atau lantai 2. Kalau nggak gitu kita sholat di pelataran Masjidil Haram. Nah itu juga salah satu menjadi semangat bagi para jamaah ini untuk berangkat lebih awal. Dan itu 5 kali waktu. Ya. Selalu ritmenya begitu saja. Nanti kalau sudah datang waktu di akhir-akhir Ramadan itu Mas Bobi, Masya Allah, full sekali. Ya, orang tawaf sunnah, orang mengerjakan umroh dan lain sebagainya. Belum nanti pada saat kita sudah mulai masuk qiyamul lail gitu. Masya Allah lah. Deskripsinya terlalu banyak sekali kalau kita mau membuat deskripsi umroh di bulan Ramadan ini. Tentunya selain daripada pahala yang luar biasa ya,
kita umroh tapi mendapatkan pahala berhaji, ya sebagaimana asatidz kita sudah menyampaikan, ya berhaji bersama Nabi lagi. Nah, ini kan masya Allah. Nah, itu yang menjadi pembeda umroh di bulan Ramadan dengan umroh-umroh di bulan-bulan biasa. Atmosfernya yang masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, mungkin sekarang kita mau ke Ustadz Munazir nih ya. Masya Allah, Ustadz. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Mas Aziz nih. Salah satunya mungkin kemudahan yang diberikan ke jamaah adalah Ustadz Munazir ini barusan mengantar 15 calon jamaah untuk vaksin meningitis nih. Masya Allah. Jadi menurut Ustadz Munazir tuh sejauh mana sih pentingnya kita melayani para calon jamaahnya Ustadz Munazir nih? Mungkin salah satu yang Ustadz lakukan kemarin adalah sampai mengantar gitu kan, sampai mengantar calon jamaah kita untuk vaksin meningitis. Jadi yang kami lakukan ya sebagai perwakilan ya. Jadi ya termasuk apa ya, untuk daya tarik bagi para jamaah. Jadi kita kan punya apa ya, punya pikiran bahwasanya melayani jamaah dengan apa ya, setulus hati katakanlah gitu ya. Jadi itu kita berikan pelayanan sebaik mungkin supaya jamaah itu puas. Dan dengan kepuasan itu mereka akan ketok tular ya. Akhirnya menyampaikan bahasanya enak di sana loh. Jadi ikut apa itu Al-Madinah Mutiara Sunnah itu. Bahasanya pelayanannya bagus. Terus selama ini tidak ada masalah tentang apa, baik dari sisi keuangan atau jadwal atau apa itu, ya alhamdulillah itu dapat pelayanan yang bagus, kemudian tergolong apa itu jadi memuaskan masyarakat, terus sesuai dengan sunnah kan gitu ya Mas Ayu. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah walaupun kami sibuk ya di Al-Furqan ya, di samping ngajar, kemudian ngurusi yang lain gitu ya. Kantor tuh malam saya buka Mas. Jadi malam tuh saya buka. Karena saya lihat kalau di masyarakat Sedayu itu datang ke kantor untuk mendaftarkan diri atau tanya-tanya tentang masalah umroh, masalah haji itu malam hari kayaknya cocoknya malam hari. Jadi mereka sudah lepas dari kerja ya, udah. Terus malam juga nggak banyak orang yang tahu. Betul. Mereka juga menyembunyikan tentang apa yang mereka lakukan dari ibadah ini. Jadi para pemirsa, jadi calon jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kami sebagai ketua perwakilan yang ada di Al-Furqan, jadi siap membantu untuk supaya nanti niat panjenengan sedaya itu bisa apa itu terwujudkan gitu. Masya Allah, ini merupakan ini suatu kegembiraan ya kalau kita bilang kita sampai melayani yang Ustadz sampaikan tadi. Kita melayani juga bisa malam loh, karena banyak jamaah juga yang bertanya. Ini mungkin salah satu keberkahan atau kemudahan menuju Baitullah yang kita bicarakan. Ini masya Allah nih Mas Bobi. Beliau ini dengan tim di Al-Furqan ini memang kita ya, alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita selaku biro perjalanan umroh ditemukan dengan beliau ya, dengan tim dari Al-Furqan gitu. Dan ini menjadi salah satu catatan penting ya yang perlu kami sampaikan juga kepada calon jamaah. Travel umroh itu banyak, ya. Tentunya kita pertama adalah berusaha sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan yang terbaik sebagai nanti beliau sampaikan. Itu memang sudah menjadi atmosfer ya dalam kita memberikan pelayanan, baik itu mau di kantor pusatnya, mau yang di perwakilannya. Ya, memang itulah tujuan kita, ya, tujuan kami untuk memberikan fasilitas dan melayani calon-calon tamu Allah. Nah, catatan pentingnya adalah tadi sebagaimana beliau sampaikan, dari Al-Furqan sendiri ada beberapa asatidz yang sudah alhamdulillah bisa diberangkatkan dan sebagainya. Nah, ini catatan penting yang perlu kami sampaikan kepada jemaah, bahwa Al-Madinah ini kita tidak melulu tentang profit. Betul. Jadi ya saya percaya bahwa semua pemilik travel umroh itu
berusaha ingin memberikan yang terbaik sebagai jembatan tamu-tamu Allah. Ya. Tapi mana yang oriented ya atau profit oriented ya, yang lebih mengedepankan margin, keuntungan dan sebagainya, atau yang tidak. Nah, alhamdulillahnya kita di Al-Madinah ini sebagian dari keuntungan yang kita dapatkan itu memang kita alokasikan untuk dakwah, ya, untuk di jalan dakwah. Ya, mudah-mudahan Allah tetap menjaga hati kita. Ya, ini bukan bagian dari ria yang kita sampaikan, tapi supaya menjadi catatan bagi jamaah. Ya, kalau panjenengan umroh mengikuti Al-Madinah, itu sebagian biaya yang panjenengan bayarkan ke kami, itu kami alokasikan untuk dakwah, ya, termasuk kita dengan pondok ruang muslim, ya, pondok siswa, dengan Al-Furqan, ya, dengan rumah-rumah tahfidz yang lainnya, dengan majelis taklim, ya. Nah, itu kita alokasikan begitu. Jadi tidak semata profit oriented. Alhamdulillahnya begitu, dan mudah-mudahan Allah tetap menjaga hati kita semua, Ustaz, untuk bisa terus istiqomah menjalankan apa yang sudah selama ini kita jalankan. Ya, mohon doanya semuanya dari para jemaah. Amin. Masya Allah. Mas Aziz, kita kan udah bicara tentang program di bulan Ramadan nih, ya kan? Ya. Pastinya juga banyak pemirsa yang bertanya-tanya, mungkin saat ini kita belum ada rezeki untuk berangkat di bulan Ramadan nih, Mas Aziz. Mungkin ada sih rencana berangkat, tapi mungkin setelah Ramadan. Nah, pastinya kita akan bertanya, ada nggak sih program berangkat umroh itu mungkin program-program yang dilaksanakan oleh Al-Madinah ini setelah Ramadan? Mungkin bisa Mas jawab, insyaallah. Ya, jadi alhamdulillah kita selain daripada program di bulan Ramadan, kita juga punya program di luar, ya, di luar dari program Ramadan. Memang kebanyakan itu begini, Mas Ubi. Jamaah itu yang belum pernah berangkat umroh di bulan Ramadan, Ustaz, ya. Kadang kan mereka ini suka kebayang-bayang beratnya. Di sana itu membayangkan panasnya sampai dengan 45-50 derajat, kan begitu. Membayangkan kayaknya belum terbiasa gitu. Puasa sambil di tengah cuaca ya agak lumayan ekstrim kan kalau panas di Saudi itu. Kalau dingin banget, kalau panas banget gitu. Nah, sebetulnya itu tidak perlu dikhawatirkan, ya, karena keutamaannya ini yang harus menjadi catatan. Terus kemudian beda rasanya umroh di bulan biasa dengan umroh di bulan Ramadan itu bisa. Tapi Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir. Tentunya kita juga mempersiapkan program umroh di luar bulan Ramadan, insya Allah. Nah, kebetulan kita alhamdulillah sudah keluarkan juga nanti umroh di bulan Syawal, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi insya Allah sekira-kira tanggal 3 atau 4 Syawal, ya, kita ada pemberangkatan untuk umroh di bulan Syawal, dan barangkali itu nanti akan menjadi mungkin satu saja program umroh setelah Ramadan. Jadi umroh itu begini, Mas Bobi, seasonnya tidak 1 tahun full, bukan 12 bulan, ya. Jadi kira-kira hanya berlaku sekitar 8-9 bulan, ya. Karena kepotong untuk persiapan haji. Jadi setelah Ramadan ini Syawal masih bisa umroh. Setelah Syawal ini sudah nggak bisa umroh, Mas Bobi. Ya, karena persiapan untuk haji, ya. Zulqa'dah ini mereka persiapan semua, dibersihkan tempat-tempatnya. Nah, kemudian masuklah Dzulhijjah haji. Nah, biasanya setelah Dzulhijjah ini juga masih belum bisa masuk. Ya, kenapa? Karena setelah dipakai untuk hajian kan masih harus dibereskan, harus dibersihkan dan sebagainya. Nah, baru setelahnya kita bisa melakukan aktivitas untuk umroh normal kembali. Nah, kesempatan bagi para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang ingin umroh di bulan Ramadan, insya Allah kita ada keberangkatan di bulan Syawal, ya, nanti bisa dicek barangkali di sosial media kita, atau Bapak Ibu sekalian bisa langsung tanya kepada perwakilan-perwakilan kami yang terdekat di kota panjenengan semua, yang di Al-Furqan bisa dengan Ustadz Munadir, ya, yang di wilayah Sidayu, Gresik dan sekitarnya, ya, itu. Insya Allah di bulan Syawal ini kita nanti berangkat tanggal 5 Mei. Oh, 5 Mei. Dan paketnya insya Allah harganya sudah mulai normal, Ustaz. Sudah. Alhamdulillah. Ya, harganya sudah mulai normal. Ya, insya Allah kurang lebih sekitar 30.500.000. Ya, sekitar itu. Kemudian hotelnya juga, ya Alhamdulillah kita sudah mulai dekat dengan Masjidil Haram. Gitu. Monggo jamaah sekalian, barangkali nanti yang menanyakan, ya, untuk program umroh di luar bulan Ramadan. Adapun setelah Syawal nanti kita menunggu setelah
haji yang selesai. Ya, insya Allah. Yang bisa diambil kalau mau di luar dari Ramadan adalah Syawal. Insya Allah tanggal 5 Mei insya Allah. 5 Mei. Masya Allah, Masya Allah. Jadi mungkin pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara dari Al-Furqan yang ingin menyaksikan atau mungkin membaca program di bulan Ramadan, program umroh di bulan Syawal, mungkin akan kita tampilkan slide informasinya di layar kaca kita. Nah Mas Aziz, mungkin gini Mas Aziz, banyak juga loh travel umroh itu yang mengadakan program umroh itu bersama dengan public figure nih ya. Ini, ya. Nah Masya Allah kan kalau Al-Madinah nih alhamdulillahnya kita bisa umroh dengan beberapa ustadz yang kita bilang ustadz kibar ya, yang ada di Jawa Timur ini. Nah mungkin kalau menurut Mas Aziz tuh program umroh dengan public figure itu sejauh mana sih baiknya untuk kita nih Mas? Masya Allah Mas. Kayak tariknya gitu Mas. Saya balik tanya kalau itu. Panjenengan itu loh mau umroh, misalkan dengan artis, apa yang jenengan dapatkan? Faidahnya apa? Ya kan begitu. Nah mungkin barangkali juga pertanyaannya dibalikkan ke kita. Loh Al-Madinah juga pakai ustadz-ustadz khibar yang nasional misalkan begitu. Jadi begini, ini perlu kami luruskan juga. Jenengan kalau mau umroh, sebagai catatan penting adalah cari biro perjalanan umroh yang bisa memberikan pelayanan ibadah sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Itu catatan penting. Ya, adapun yang kesekian itu nomor kesekian juga gitu. Bukan prioritas utama. Karena panjenengan sudah mengeluarkan banyak uang, terus kemudian kalau pelayanan ibadahnya tidak sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, kan sia-sia, eman begitu. Nah, ustadz-ustadz yang kita pilih ya sebetulnya bukan ustadz khibar saja Mas Bobi. Ada kok ustadz-ustadz kita yang dari Al-Furqan ini mohon maaf nih. Kan nggak semuanya khibar ustadznya. Nah, Kayak kibar semua Ustaz. oh Masya Allah. Artinya kan ada beberapa ustadz kita yang mungkin secara nasional, secara nasional banyak jamaah juga yang belum begitu mengenal, kan begitu. Nah, sebenarnya penekanannya adalah lebih kepada bagaimana jamaah bisa mendapatkan pembimbingan ibadah, ya, yang baik dan benar. Betul. Nah, bukan lebih kepada ustadz kibarnya, bukan gitu. Karena nanti di dalam perjalanan itu jamaah setiap kali waktu akan mendapatkan faidah ilmu. Ya, kalau dengan Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari itu Masya Allah ya ketika keberangkatan ya masih di bandara saja beliau sudah memberikan wasiat safar ya, nanti sampai di Longs ya ketika itu beliau memberikan faidah ilmu. Nanti ketika sudah sampai di Madinah di bis menuju ke hotel saja beliau masih memberikan faedah ilmu ya, sampai sekian hari selalu faedah ilmu yang diberikan. Nah, jadi bukan semata untuk kebanggaan umroh bersama artis A, umroh bersama artis B misalkan begitu. Ya. Manfaatnya apa? Ya. Kan kita ibadah ini bukan untuk ajang pamer, bukan untuk ajang kebangga-banggaan, kan begitu. Wa atimul hajja wal umroh lillah. Nah, ngapain kita cari-cari yang tidak ada faedahnya? Ya. Catatan penting adalah sekali lagi ya kami ulang, Bapak Ibu sekalian cari biro perjalanan umroh yang bisa memberikan pembimbingan ibadah sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Nah, itu catatan penting. Itu catatan penting. Ustadz yang kita pakai ya mau khibar ataupun ya khibar ya. Itu insya Allah adalah itu yang kami berikan supaya Bapak Ibu sekalian umrohnya makbul ya dan mabrur sehingga menjadi amalan pemberat timbangan kita nanti. Masya Allah. Baik, mungkin Mas Aziz dan Ustadz Munazir sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, ada pertanyaan terakhir mungkin dari Ana. Mas Aziz, selain umroh dan haji, apa sih ada paket perjalanan apa lagi yang diselenggarakan oleh Al-Madinah? Mungkin kan kita banyak sekali melihat program-program yang di travel-travel lain itu mungkin ada yang wisata ke Turki dan sebagainya. Mungkin apa sih yang ada di Al-Madinah ini selain umroh dan haji? Nah, alhamdulillah program kita banyak juga sebenarnya. Artinya selain daripada umroh saja ya, kita ada umroh plus ke Aqsa. Ya. Aqsa ini insya Allah bulan Desember Mas Bobi. Ya, jadi mulailah jamaah kalau sudah mau umroh yang ada plusnya ya, artinya yang juga termasuk di dalamnya kita bisa berziarah ya untuk menapak tilas ya jejak Rasul ya, bisa umroh plus Aqsa, kemudian kita ada umroh plus Turki juga saatnya. Ada umroh plus Turki, ada umroh plus Andalusia ya. Ada juga plus yang ke Eropa, tapi lebih kita tekankan kepada jamaah itu kalau mau umroh yang belum pernah ke Aqsa sebaiknya ambil umroh yang
ke Plus Aqsa. Ya. Ada satu lagi Mas, Ada satu lagi. mau ada lah. Oh, ya. Ada Muqabalah ya, Afan? ya, ada Jadi umroh muqabalah. muqabalah. Ya, ada umroh muqabalah juga Mas Bobi. Itu kita beberapa kali sudah berjalan Ustaz ya. Bahkan dari rombongan kita waktu itu dari Al Furqon itu Masya Allah sudah beberapa kali ada umroh muqabalah. Jadi umroh muqabalah ini Bapak Ibu sekalian putra-putranya, mohon maaf, putra-putranya yang ingin masuk ke Universitas Islam Madinah itu bisa kami fasilitasi. Ya. Dan alhamdulillah itu kita memang betul-betul bersinergi dengan Al Furqon dalam rangka untuk memberikan pelayanan ini. Jadi membawa santri-santri ini ya ke Madinah untuk mengikuti muqabalah langsung di sana. Ya. Dan itu bisa ya dapat umrohnya, dapat sekalian langsung daftar di Universitas Islam Madinah gitu. Monggo barangkali nanti bisa jadi alternatif ya bagi para, terutama ini bagi wali santri saja, bagi wali santri di mana saja ya, tidak melulu santri yang ada di Al Furqon ya, karena waktu itu juga kita ada yang dari luar Ustaz ya, yang juga ikut program muqabalah gitu. Jadi ada umroh plus Aqsa, ada muqabalah, ada umroh plus Turki, ada Andalusia, yang insya Allah kita lebih memilih untuk yang di sana ada jejak Rasul dan sahabat. Kira-kira begitu Mas Bobi. Masya Allah. Oke, Masya Allah Mas Aziz dan Ustadz Munazir, kayaknya begitu padat banget program kita hari ini, begitu penjelasannya, begitu detail yang disampaikan Mas Aziz. Mungkin gantian nih ya, sekarang kita kasih kesempatan para jamaah yang mau bertanya langsung tentang program-program apa yang ada di Al-Madinah Mutiara Sunnah ini, langsung dengan dua narasumber kita, yang tentunya masih dengan Mas Aziz Mustafa Muhammad. Beliau merupakan General Manager dari Al-Madinah Mutiara Sunnah. Yang kedua merupakan guru kita, Ustadz Munazir Hafidhullah Ta'ala. Beliau merupakan kepala cabang dari Al-Madinah Mutiara Sunnah yang berada di lokasi di Gresik ini, di Sidayu, yang berkantor di alun-alun Sidayu. Mungkin kalau kita sedikit menggambarkan letaknya itu mungkin di depan Polsek Sidayu. Nah, mungkin para jamaah yang mungkin penasaran ingin bertanya langsung di kantornya, kami persilahkan. Bukanya dari jam berapa, Ustaz? Kalau pagi mulai jam 8, Mas. Jam 8 sampai jam? Nanti jam sampai 1. malam. Sabtu jam 1. Jam 1. Istirahat. Jam 1 istirahat. Oh, jam 1 istirahat, Masya Allah. Nanti setelah asar masuk lagi. Oh, setelah asar masuk lagi. Jadi para jamaah yang mungkin mau bertanya langsung ke kantornya bisa langsung ke alun-alun Sidayu yang terletak di depan Polsek Sidayu. Mungkin udah terlihat dari luar itu beberapa atribut Al-Madinah yang Anda lihat tuh ada warna kuningnya juga. Nah, itu dah kantor kita. Mungkin bisa langsung dikunjungi. Nah, baik, kita kan mulai membacakan pertanyaan mungkin yang banyak masuk di WhatsApp kami. Mungkin beberapa pertanyaan itu yang bisa Afan, jadi kita juga mengundang para jamaah juga yang mungkin ingin bertanya melalui line telepon di nomor 081259521312. Kami ulang di nomor 081259521312, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan di pesan WhatsApp kami di nomor yang sama di nomor 081259521312. Baik, kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kami. Mungkin yang pertanyaan pertama adalah, paket Lailatul Qadar ini apakah sama dengan paket itikaf? Ya. Mas Aziz yang bisa jawab. Ini barangkali yang kemarin, karena di awal itu kan kita keluarkan program itikaf saja. Kemudian kita luncurkan lagi program yang baru, karena satu, alhamdulillah program yang itikaf itu kita kemarin sudah hampir full ya. Kira-kira ada tinggal beberapa seat saja. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, kita dapat tambahan seat ya. Maka kemudian kita berusaha, termasuk di antara bagian kita berusaha memberikan maksimal. Tadi di awal saya sampaikan ke Mas Bobi dan pemirsa sekalian bahwa platform yang paling penting ini jamaah harus tahu ya, platform hotel. Karena sekarang ini kan semua by system. Kita khawatir nanti ternyata, kan kita belum tahu Masjidil Haram ini bisa itikaf atau enggak. Tahun lalu kan bisa karena belum pandemi. Ya meskipun sekarang kelonggaran sudah mulai ada, ya sudah mulai merapatkan soft dan sebagainya. Tapi kita kan belum mendapatkan rilis dari Kementerian Haji dan Umroh Saudi bisa itikaf atau enggak. Nah, bagian dari itu kita mensiasati atau di awal ini sudah kita persiapkan program yang kalau jamaah nggak bisa iktikaf. Nah, yang tadinya biasanya kita ngumpul bareng nih satu rombongan. Nah, itu kita berikan fasilitas kamar. Ya.
Nah, adapun program yang Lailatul Qadar ini memang berbeda ya. Satu perbedaannya adalah hotel ya. Jadi hotelnya lebih jauh dibandingkan dengan program yang iktikaf. Ya, karena secara biaya berbeda. Nah, jauhnya seberapa ya tentu perlu kami tekankan Bapak Ibu sekalian, tidak perlu khawatir dengan jarak ya. Pertama, hotel yang kita pakai untuk program Lailatul Qadar ini nanti insya Allah bintang 4 Ustaz. Masya Allah. Insya Allah bintang 4. Kemudian ada fasilitas shuttle bus. Oh, shuttle bus. 1 kali 24 jam Ustaz. Jadi jamaah ini nggak perlu khawatir. Nah, bisnya ini nanti ada 2 penurunan. Artinya menurunkan jamaah itu. Satu bisa turun di bawah lorong Masjidil Haram yang di bawah Tower Zam-Zam. Nah, jamaah barangkali yang sudah pernah berangkat umrah Ramadan yang belum pernah tahu ya, nanti turunnya dari hotel nih kita ada 2 lokasi penurunan jamaah. Yang pertama di bawah Tower Zam-Zam. Nanti di bawah Tower Zam-Zam itu Bapak Ibu sekalian ada eskalator. Eskalator bisa langsung menuju ke pelataran Masjidil Haram. Kemudian yang kedua bisa turun di depannya istana kerajaan yang berdekatan dengan Masjidil Haram, Ustaz. Kan itu karena hotel kita berada di Aziziyah, ya. Lokasinya berada di seputaran Aziziyah, ya. Ya kurang lebih 1 kiloan ya dari Masjidil Haram dengan fasilitas 1 kali 24 jam shuttle bus, ya. Bis ini bukan bis Ustaz. Bukan bis Sabko, ya, bukan bis umum, ya, tapi memang bis khusus untuk jamaah yang menggunakan hotel tersebut, ya, fasilitas dari hotel tersebut. 1 kali 24 jam, jadi tidak perlu khawatir. Nah, terus kemudian yang kedua tadi turunnya di situ, Zat, di depannya Istana Raja itu. Nah, jadi di Masjidil Haram tuh Mas Bobi ada pintu utama ya, ada Babus Salam ya, kemudian ada pintu utama itu Gate King Abdul Aziz ya. Kan sebelahnya itu ada jembatan masuk ke lantai 2, sampingnya lagi itu istana kerajaan yang ada di Haram, yang ada di Haram. Nah, bisnya itu nanti bisa turun di situ ya. Jadi 2 tempat penurunan. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir ya. Fasilitasnya 1 kali 24 bis, kemudian hotelnya bintang 4 ya. Plus dapat makan. Karena sebelumnya kita program yang itikaf itu kan dari dulu nggak ada makannya saat kalau di Mekah. Di Madinah saja ya dapat iftar dan sahur ya. Sekarang yang di Mekah kita ada iftar dan ada sahur dan 1 kamar ber-4 Ustaz. Wah. Tadinya kita keluarkan 1 kamar ber-6, ya kan? Sekarang kita upgrade lagi, ya. Insya Allah 1 kamar ber-4. Jadi insya Allah lebih nyaman. Nah, pertanyaan berikutnya barangkali ini saya sambung bagi jamaah ini yang tanya, ya. Pasti nanti akan bertanya, loh, Mas Aziz itu nanti gimana cara makannya? Ya, cara ambil iftarnya. Nah, insya Allah tidak perlu khawatir juga. Kami ini sudah terbiasa untuk selalu berinovasi memberikan yang terbaik, ya. Tahun lalu kita program itikaf itu nggak ada makan, Ustaz. Tapi kita berpikir begini, kasihan juga kalau jamaah nggak ada makan. Iya, kalau di Masjidil Haram itu nanti dapat kadang dapat kadang enggak kan gitu bagian itu. Nah, waktu itu kita sediakan meals box, Mas Bobi. Padahal itu di luar paket ya. Memang paket awal nggak ada makannya kalau di Mekah itu. Waktu itu ya kita sediakan, Ustaz. Oh, Masya Allah, waktu itu anak ingat sekali ya. Karena kebetulan waktu itu anak juga ikut mendampingi jamaah. Ya. Sudah waktu itu jalannya ditutup, Ustaz. Itu pas kita mau sahur. Jalannya, karena kalau sudah di akhir itu Mas Bobi, 1,5 kilo atau bahkan 1 kilo sebelum kita masuk ke Haram itu jalan sudah ditutup karena orang sholat tarawih itu sampai jalan-jalan raya. Itu saat anak ngambil lewat naik turun gunung itu yang di sampingnya Hotel Al-Maza itu, ya Allah. Tapi alhamdulillah kita bahagia dengan begitu. Nah, tahun ini alhamdulillah kemudahan itu karena kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, kami berikan fasilitas 1 kamar ber-4, terus kemudian nanti dapat iftar dan dapat sahur. Adapun nanti gimana Mas Aziz? Nah, kan Bapak Ibu sekalian nanti bisa turun di pelataran tuh. Ya, di depannya Istana Raja. Nanti untuk nasi boxnya Ustadz, untuk yang iftar, karena kan ada jamaah itu yang berangkatnya mau lebih awal, ya kan? Nah, itu kita sediakan di halaman Hotel Al-Masa, Ustadz. Nah, jadi nanti tim kita itu standby.
Ya, tim kita standby di halaman Hotel Almasa. Almasa itu sampingnya Hotel Safa Ustaz, yang agak seberang itu. Ya pas berhadapan dengan Istana Raja. Tim kita akan bersiap di sana. Nanti jamaah begitu turun dari bis bisa maju ke depan untuk ambil nasi boxnya. Masya Allah, Masya Allah. Ini programnya pernah tuh Mas? Belum pernah Ustaz. Belum pernah. Tadinya kita Perdana ini. Masya Allah. Perdana. Jadi tadinya kita Ustaz, tanpa model begini. Kan dulu kita itu begini Mas Bobi. Di Madinah, umumnya di Madinah saja yang dapat hotel kan, dapat kamar hotel maksudnya, satu kamar berempat, dapat iftar dan dapat sahur. Di Mekah, ya memang secara umum itu program itikaf itu berdiam diri di masjid kan. Jadi makan sahur dan iftarnya ya biasanya fisabilillah yang orang-orang yang suka bersedekah itu di Masjidil Haram. Ya, Pengalaman dulu Mas, kalau waktu umroh akhir Ramadan itu ya. Itu kita kayaknya ada panitia itu. Jadi begini San, kita ini alhamdulillah jamaah kita ini loyalnya Masya Allah. Jadi jamaah itu membentuk kepanitiaan. Membentuk kepanitiaan ya bersama dengan kita juga dari tim untuk ngurusin akomodasi selama berada di base camp. Ya, itu kan dulu kita bisa itikaf ya. Jadi kita ambil satu tempat ya untuk base camp kita beritikaf. Nah, itu biasanya kita gilir ya, dulu begitu. Kita gilir bagian hari ini siapa yang akan ngambil iftarnya dan sebagainya begitu. Nah, karena kita belajar dari pengalaman tahun lalu, kadang kalau bawa masuk itu kan agak susah. Bawa makan ke Masjidil Haram ini susah. Nanti penjaga-penjaga polisi itu Mas Ubi, mereka periksa. Mereka tanya, apa ini yang dibawa gitu? Makanan nggak boleh dibawa. Nah, itu kadang kita ya pintar-pintar mensiasati. Ada yang pakai tas tangklongan yang kita bawa sehari-hari, ada yang dimasukin ke sajadah dan sebagainya gitu. Ya, alhamdulillah, insya Allah kemudahan dari program yang sebelumnya kita terus upgrade ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah sekalian. Jadi menjawab itu tadi, ya. Bedanya adalah hotel ya dengan program yang itikaf, kemudian biayanya insya Allah lebih terjangkau Ustaz. Ya. Dan catatannya adalah biaya yang tertera ya barangkali nanti bisa dilihat di layar televisi itu sudah all in Ustaz. Jadi biayanya kita 33.500.000. Itu sudah all in. Sudah termasuk tiket pesawat domestik PP. Murah sekali. Alhamdulillah Ustaz. Beda jauh itu. Alhamdulillah. Nah, tapi kan hotelnya agak mundur Ustaz. Kalau yang itikaf kan dia di Ajiat. Di Ajiat kan kalau Ajiat itu sangat dekat sekali. Kita bisa terus lalu lalang gitu. Tapi dalam rangka itu kita tetap memberikan kemudahan bagi jamaah dengan adanya 1 kali 24 jam shuttle bus. Nah, itu. Ya, monggo Bapak Ibu sekalian, ini merupakan salah satu jawaban barangkali yang kemarin ada nggak yang lebih miring lagi. Nah, ini perlu saya sampaikan juga, khusus yang menyimak malam ini ya, nanti dibuktikan dengan men-screenshot atau memfoto live kita malam ini ya, untuk mengkonfirmasi saya mau ikut program ini. Insya Allah akan kita berikan potongan lagi Ustaz, 500.000. Masya Allah. Syaratnya adalah ya Bapak Ibu sekalian foto ya acara kita bahwa Bapak Ibu sekalian melihat ya tayangan kita malam ini, nanti tinggal dikirim ke layanan WhatsApp kami, bisa ke Ustadz Munadir atau bisa ke saya juga ya atau ke kantor kami, kemudian mengkonfirmasi ingin ikut daftar, insya Allah khusus kita berikan potongan lagi Mas Umi, 500.000 insya Allah. Kemarin berapa Mas? Kemarin 1 juta, tapi sudah berakhir saya. Ini khusus, ini harganya sudah miring, ya kita berikan potongan lagi, 500.000 rupiah. Khusus bagi pemirsa Al-Furqan TV. Ayo pemirsa Al-Furqan TV, screenshot segera dan kirimkan ke kami, nanti pemirsa bakal dapat potongan 500.000. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita kan lanjut lagi pertanyaan selanjutnya Mas Aziz, ini kayaknya banyak banget yang masuk nih Mas Aziz, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, syarat-syarat pendaftaran umroh apa saja? Apakah travel bisa membantu untuk pengurusan dokumen seperti paspor atau lainnya? Ini siapa nih? Ustadz Munazir atau Mas Aziz? Masya Allah. Ini syarat pendaftaran. Iya, syarat pendaftaran. Betul. Jadi tadi sempat kita singgung juga ya. Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir ya terkait dengan persyaratan umroh. Nanti tinggal WhatsApp kami saja ya ke semua perwakilan kami ya. Ke beliau ya, ke yang lain ya atau ke saya pribadi ya.
insya Allah kemudahan-kemudahan tetap kita hadirkan untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, berdiam diri saja di rumah, ya disiapkan nanti dokumen yang kami sampaikan, nanti bisa kita ambil jemput ya. Apalagi sekarang ini zamannya sangat mudah sekali Mas Bobi. Selain daripada paspor, semua dokumen bisa dikirimkan melalui WhatsApp. Ya, karena kalau paspor asli harus dikirimkan ke kami supaya bisa kita scan untuk proses penerbitan visa. Ya. Nah, syarat-syarat yang lainnya sekarang regulasinya semakin mudah ya Bapak Ibu sekalian. Kalau yang sudah punya paspor, kemudian fotokopi KTP, fotokopi KK, ya buku nikah ya bagi yang sudah menikah, kalau jomblo ya KTP. Nah, terus kemudian sekarang ada sedikit tambahan dari Menteri Agama Ustadz itu BPJS. Ya, makanya sudah mulai harus dipersiapkan Bapak Ibu sekalian yang ingin daftar umroh dari sekarang. Nah, gimana kalau yang repot waktunya dan sebagainya mau ngurus paspor, serahkan sama kita aja. Nanti Bapak Ibu tinggal nunggu konfirmasi jadwal untuk foto. Masya Allah. Mudah sekali kan? Sangat-sangat mudah. Mudahnya menuju Baitullah, insya Allah. Jadi yang seperti diskusi kita di awal tuh, Al-Madinah Mutiara Sunnah tuh bisa melayani mungkin dari hulu sampai ke hilir pemirsa Al-Furqan TV. Jadi call to action lah, langsung aja. Oh, beliau saja yang di Al-Furqan antar jemput jamaah ini, Masya Allah Mas Bobi. Kami layani, Sal. Jamaah diantar vaksin meningitis, paspor diantar, ya Masya Allah. Kita yang di pusat, masa ya kita harus kan malu kita yang sama. muda ini harus lebih semangat ya Mas Aziz. Ya begitu. Alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu sekalian, Insya Allah kita berikan kemudahan. Jadi saya tambahkan Mas Bobi ya. Jadi pengurusan paspor, terus meningitis, insya Allah kami dari perwakilan tuh siap melayani Mas. All out. Iya. Jadi kalau mau kilat pun bisa. Gitu. Jadi seperti gini ya, kasus jamaah umroh itu waktunya sudah mepet dengan waktu keberangkatan, itu mau nggak mau harus serba kilat. Serba kilat Mas. Insya Allah bisa gitu. Jadi jangan khawatir jamaah yang waktunya sudah dekat dengan pemberangkatan, insya Allah kami layani. Baik. Berarti yang pertama itu tentunya menghubungi Ustadz Munazir ya, mungkin yang berada di lokasi Gresik dan sekitarnya. Nanti Ustadz akan menjelaskan juga persyaratan-persyaratan apa aja yang mungkin perlu disiapkan Ustadz Munazir ya. Nanti mungkin terkait mungkin para jamaah yang mungkin belum ada paspor dan sebagainya, nanti Ustadz bisa bantu untuk siapkan. Nah, mungkin ada pemirsa Al-Furqan TV yang masuk bertanya ingin melalui telepon ini, kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak siapa? Boleh bertanya? Silakan Pak, silakan. Ini dari Abu Abdurrahman. Oh, baik Pak Ya. Abdurrahman. Baik. Gini, Mas. Iya. Kita seandainya kita itu pengen umroh, terus kita pengen request bareng Ustadz siapa gitu, bisa nggak ya? Masya Allah. Misalnya saya mau umroh misalnya, tapi maunya bareng Ustadz Syafiq misalnya, Masya Allah. atau bareng Ustadz siapa gitu, itu kira-kira bisa nggak ya? Masya Allah. Dari Al-Madinah. Nah. Saya begitu aja sepertinya. Baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Jadi umroh by request. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi jawabannya begini. Karena permintaan itu kalau kita jawab iya, maka kita harus penuhi. Ya, karena ini by request, tapi kita belum berani menjawab iya dan tidak. Ya. Tapi permintaan itu tetap akan kami akomodir ya sebagaimana yang beliau inginkan. Misalkan ingin umrohnya bareng sama saya, tentu saya harus ngatur jadwal kan begitu. Bisa apa enggak? Atau ingin sama ustadz yang lain misalkan dengan Ustadz Ahmad Zainuddin atau dengan asatidz yang lainnya, tentu akan kami sampaikan kepada beliau ya bagaimana dengan jadwal dan waktunya, apakah bisa dan sebagainya. Kalau bisa kami sampaikan, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian bisa, tapi kalau tidak bisa ya afwan ya mohon maaf. Bagaimana kalau dengan ustadz yang lainnya? Maka kemudian kami juga bertanya ulang gitu. Kenapa sih kok pengen ustadz yang ini? Kenapa sih kok pengen sama ini? Kan begitu. Nah, karena secara pelayanan, insya Allah ustadz atau pembimbing yang kita pilih ini semuanya insya Allah memberikan pelayanan dalam rangka pembimbingan ibadah itu insya Allah sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Ini terus
yang kita tekankan. Ya. Jadi sebetulnya dengan ustadz siapapun ya, kalau di Al-Madinah, insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir ya. Kecuali kalau ada embel-embelnya, ini mohon maaf ini, kalau ada embel-embelnya pengen umroh kayak misalkan bareng artis gitu. Enggak, ini Mas Aziz. Iya, gimana? Masalah gini, jadi seperti jamaah kita dari Gresik ya, dari Al-Furqan. Itu maunya didampingi Ustadz dari Al-Furqan. Kalau model seperti itu bisa insya Allah, Ustadz. Masya Allah ya. Iya kan merasa satu ini kampung ya. gitu loh. Satu daerah merasa nanti ya jadi mau apa-apa enggak sungkan. Barangkali kalau pertanyaannya menuju ke situ bisa. Ya, tapi kalau pertanyaannya ini mohon maaf sekali lagi, barangkali kalau pertanyaan menuju kepada pengennya ustadz yang nasional, yang hibar, ya, atau seperti kan gitu. Ya ini mohon maaf kan gitu. Tapi kalau untuk mengakomodir secara pembimbingan kayak misalkan kita nih yang dari Sidayu, ya tentu beliau inginnya didampingi sama ustadz yang dari Al-Furqan begitu. Apakah Ustadz Rifaq, apakah Ustadz Ahmad Sabik, ya, apakah Ustadz Abu Ubaidah, Hafizahullah. Itu bisa kami akomodir gitu. Karena selain daripada itu, kalau di Al-Furqan ini kan biasanya nggak 1, 2, 3 kan. Jadi langsung satu grup ya. Paling enggak 15, 20 itu kan begitu. Itu insya Allah bisa. Masya Allah, Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Aziz. Dari penonton di Facebook kita, dari Ibu Andi Ida Ummu Hanif, Ustadz, bagaimana kami yang di luar Jawa, misalnya dari Sulawesi? Nah, gimana Mas Aziz? Alhamdulillah. Kan bagus nih. Masya Allah ini. Jazakallah khair Ibu yang sudah juga menyaksikan kita di Al-Furqan TV. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk panjenengan dan keluarga untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Nah, ada beberapa jamaah kita yang juga datangnya dari daerah, Mas Bobi. Ya, ada yang karena kita head office ya, kantor pusatnya kan berada di Sidoarjo. Ya. Sementara memang ini tadi beliau dari Sulawesi ya. Ya, betul. Ini mohon maaf, memang kalau di Sulawesi kita belum punya perwakilan ya, tapi itu tidak menyulitkan insya Allah. Karena secara pemberkasan dokumen Ibu bisa langsung kirim melalui WhatsApp ya, tinggal nanti proses pengiriman fisiknya yang paspor itu bisa melalui biro ya, artinya bisa pakai jasa pengiriman ya. Terus kemudian untuk perlengkapan dan sebagainya juga demikian bisa kita kirimkan melalui jasa pengiriman dan lain sebagainya. Nah, karena sekarang ini masih titik beratnya adalah keberangkatan one gate police ya, masih semua dari Jakarta. Nah, jadi Ibu bisa nanti langsung menuju, kita titik kumpulnya adalah di Jakarta. Ya, biasanya memang kita kalau akhir Ramadan ini nanti kan berangkatnya H-1. Kita yang di akhir Ramadan itu insya Allah kan tanggal 16 April Mas Bobi. Nah, jadi tanggal 15 kita yang dari Surabaya sudah berangkat ke Jakarta. Yang dari daerah lain ya, kita yang ada yang beberapa juga dari daerah lain itu beliau juga berangkatnya langsung menuju ke Jakarta. Nah, kita nanti bertemu titik kumpulnya di Jakarta di salah satu hotel yang kita tentukan ya. Nanti kita bertemu di sana, termasuk juga ada pemantapan. Insya Allah secara pemberkasan Ibu bisa melalui WhatsApp ya untuk dokumen dan sebagainya. Adapun yang berbentuk fisik ya, paspor ya, itu bisa dikirim melalui jasa pengiriman. Kemudian untuk perlengkapan juga sebaliknya bisa kami kirim. Kita ada beberapa jamaah juga yang dari Banjarmasin, dari Balikpapan itu juga demikian. Ya. Jadi kita ya saling berkirim dokumen dan kelengkapan. Gitu. Insya Allah demikian. Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi Mas Aziz. Ini bagus banget pertanyaannya. Ini salah satu menjawab dari apa yang tadi Mas Aziz sampaikan. Karena kan kita banyak sekali cabang-cabang nih, ya kan. Tadi Mas Aziz sampaikan ada di Malang, di Pare, Kediri dan sebagainya. Dan mungkin titik kumpul yang beliau tanyakan itu apakah di Surabaya atau di Jakarta. Itu yang pertama Mas Aziz. Yang pertanyaan kedua beliau menanyakan untuk proses manasik umrohnya itu di mana lokasinya Mas Aziz? Ya. Jadi titik kumpulnya ini barangkali jawabannya sama seperti yang tadi ya, karena kita masih one gate police ya, kecuali nanti kalau kita sudah ada keberangkatan dari Surabaya, maka titik kumpulnya semuanya berada di Surabaya. Karena sekarang masih semua harus dari Jakarta, maka kita titik kumpulnya adalah di Jakarta. Yang dari Surabaya kita akomodir ya untuk transportasinya, artinya pesawat domestik ya, itu kita akomodir. Adapun yang dari luar daerah bisa langsung kita bertemu atau titik kumpulnya di Jakarta. Adapun penyesuaian harga, lo kan kita dari daerah, biayanya bagaimana kan? Nah, tentu kami perhitungan juga kan begitu. Nanti akan ada cashback untuk biaya dari daerah menuju ke Jakarta.
Nah, kemudian pertanyaan kedua, mohon maaf tadi Mas Bobi. Tentang manasik Nah, umroh. tentang manasik umroh. Manasik umrohnya tetap kita berada di Sidoarjo ya, karena mayoritas jamaah sejauh ini masih ada di Jawa Timur. Jadi kita manasiknya di Sidoarjo, ya, di salah satu hotel biasanya yang kita pakai kan begitu. Nah, terus kemudian yang bagaimana dengan yang dari daerah? Ya, sekarang ini sangat mudah sekali ya, kita bisa bersambung melalui Zoom dan lain sebagainya begitu. Adapun misalkan ada kesibukan di waktu yang kita tentukan manasik itu, jamaah tidak perlu khawatir karena sekali lagi kita banyak sekali program-program pemantapan manasik ya. Misalkan kita di Kumpulnya Jakarta, tetap kita berikan nanti pemantapan manasik. Begitu sampai di Madinah juga demikian. Kita berikan lagi, begitu kita mau berangkat dari Madinah menuju ke Mekah juga kita berikan pemantapan lagi manasik. Ya insya Allah mudah. Ya. Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir ya kalau mengenai manasik. Untuk yang manasik secara umum yang besar bisa mengikuti via Zoom yang dari daerah ya, atau misalkan tidak bisa mengikuti via Zoom ya, nanti pada saat kita berada di titik kumpul atau berada di Madinah akan ada manasik berikutnya. Terus untuk yang akan datangnya manasiknya di mana? Insya Allah kita manasiknya. Jadi gini, Mas Bobi, kenapa sih kok kita itu pilih hotel? Satu, karena kita ingin memberikan kenyamanan. Ya. Apalagi kita masuk di musim pancaroba, ya kadang hujan, kadang panas kan gitu. Maka kita harus memberikan tempat yang layak bagi jamaah. Ya, sebetulnya kalau misalkan kita mau yang dekat-dekat gitu, misalkan ya bisa aja misalkan kita mau pakai fasilitas masjid atau apa gitu. Takutnya kita kurang maksimal dalam memberikan pelayanan. Makanya kita pilih hotel itu, Ustaz. Tujuannya adalah supaya dapat memberikan kenyamanan bagi jemaah. Mengingat musim juga seperti sekarang ini yang kadang tidak menentu, hujan dan panas gitu. Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi bacain lagi nih sambil menunggu mungkin ada pemirsa yang ingin bergabung menanyakan langsung pada program talk show kita malam hari ini di nomor 081259521312. Nah, kita akan lanjut lagi membacakan pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Saya pernah terdaftar sebagai jamaah Al-Madinah Mutiara Sunnah yang kemudian tertunda karena pandemi, qadarullah. Apakah bisa saya ikut program sekarang ini? Tapi saya sekarang berangkat sendiri, qadarullah, istri sudah meninggal. Apakah biaya yang sebelumnya bisa untuk saya saja? Baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan istrinya Bapak husnul khatimah ya, sudah terdaftar sebagai calon jamaah umrah ya, sebagai tamu Allah ya. Qadarullah Allah panggil lebih dulu. Mudah-mudahan tetap tercatat sebagai tamu Allah ya, yang datang ke Baitullah. Nah, adapun pertanyaan itu insya Allah Bapak bisa langsung konfirmasi ya, datang ke kantor kami, dan ini juga merupakan bagian dari jawaban yang langsung kami sampaikan. Biayanya tetap utuh ya, dan bisa Bapak pakai ya untuk umroh di bulan Ramadan ini insya Allah ya. Karena ya qadarullah wal tapi alhamdulillah ya. Monggo bergabung, dilanjutkan ya, artinya program yang kemarin sudah terdaftar karena ya qadarullah saat pandemi ya, memang ada beberapa bahkan jemaah haji kita juga ada yang sudah meninggal sebelum beliau berangkat, Mas Bobi. Ya tetap kita syukuri ya, qadarullah wa ma sa'a fa'al. Monggo Bapak insyaallah biayanya yang sudah dibayarkan ke kita bisa tetap dipakai ya untuk keberkatan panjenengan. Oke, Masya Allah. Berarti kalaupun nanti ada selisih, misalnya akan tinggal penyesuaian saja. Misalkan beliau kemarin kan waktu itu kita biayanya kurang lebih sekitar 27 Ustaz ya. Sebelum pandemi ya, yang program iktikaf tahun lalu. Nanti tinggal penyesuaian karena beliau kan daftarnya berdua waktu itu ya. Ya barangkali sudah terpenuhi biayanya ya. Nanti tinggal disesuaikan, kalau ada lebih bayarnya kita akan refund ya. Kita kembalikan ke beliau. Kalau misalkan waktu itu ternyata belum ada pelunasan ya, nanti kita sesuaikan ya. Monggo Bapak nanti bisa datang ke kantor kami, insya Allah akan dibantu oleh rekan-rekan kita ya, teman-teman kita yang ada di kantor insya Allah. Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya Mas Aziz. Apakah paket Lailatul Qadar masih bisa dapat diskon lagi? Terus apa juga sudah termasuk pesawat domestik? Jamaah ini yang diminta diskon. Masya Allah.
Daftar dulu Bapak Ibu sekalian. Daftar dulu, nanti masalah diskon itu nomor sekian lah. Iya, Gitu. Ya meskipun insya Allah tetap itu. Tadi saya sudah sampaikan ya, khusus bagi pemirsa Al Furqon TV ya, baik itu yang melihat via live di layanan televisi ya di Telkom 4 atau yang di Fanspeak ya atau di YouTube dan lain sebagainya. Caranya mudah, tinggal di screenshot saja ya acara talkshow kita ini, kemudian nanti kirimkan ke layanan WhatsApp kami ya, baik itu di kantor atau ke beliau ke Ustadz Munadir atau ke saya juga pribadi, monggo nanti dapat potongan Rp500.000 insya Allah. Nah, selama kuotanya masih ada. Selama kuotanya masih ada. Nah, adapun yang pertanyaan kedua yang berkaitan dengan tiket pesawat domestik, insya Allah sudah termasuk itu Mas Bobi. Jadi kurang apa lagi nih kita sekarang dari Al-Madinah dikasih buat jamaah ini. Biaya 33.500.000, yang nonton live dapat potongan 500.000. Sudah termasuk tiket domestik. Jadi all in ini sudah nggak mikir apa-apa lagi Mas Bobi. Tinggal yang belum punya paspor diurus paspornya, ya kan? Daftar ke Al-Madinah, sudah insya Allah kita berangkat bareng-bareng, bisa merasakan Lebaran di Makkah Al-Mukarramah. Insya Allah. Kok bisa ya yang terakhir kok lebih murah gitu ya? Hotelnya. Ustadz Munazir aja kaget nih. Jadi gini, ini juga edukasi ya bagi jamaah. Di Mekah itu, ya, kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, kita nggak bisa beli hotel 1-2 hari Mas Bobi. Jadi hotel itu kita beli satu paket, jadi gelondongan. Ya. Nah, hotel-hotel yang ring 1, ring 2, yang depan-depan, baik itu Masjid Nabawi, baik itu Masjidil Haram, itu Masya Allah harganya 2 kali lipat, Zat. Nah, itu yang menyebabkan biayanya tinggi. Tapi kalau yang agak menjauh, misalkan di Misfalah, di Aziziyah, itu harganya masih bisa dijangkau. Ya, masih bisa dijangkau. Kalau sudah masuk ke areanya Ajiat, areanya ya bergeser setengahnya Misfalah, itu Masya Allah, Zat. 2 kali lipat harganya. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan harga. Ya. Yang itikaf karena areanya dekat dengan Masjidil Haram. Gitu. Yang Lailatul Qadar agak sedikit jauh karena kita pakai shuttle bis. Kan, gitu. Nah, tapi sekali lagi insya Allah ini tidak memberatkan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab ya kerinduan ya dengan biaya yang alhamdulillah insya Allah sangat terjangkau ya gitu dibandingkan dengan paket-paket barangkali yang di luaran sana ada ya insya Allah demikian. Masya Allah. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab ya, tapi karena waktu yang mungkin sudah tergolong malam nih. Masya Allah. Masya Allah. Gak terasa gitu. Gak terasa banget. Jadi mungkin pemirsa Al Furqon TV dan pendengar suara Al Furqon dimanapun Anda berada, yang mungkin Anda menyaksikan di akhir-akhir ini atau mungkin di pertengahan jalan tadi, Anda bisa menyaksikan kembali atau menyaksikan ulang di link-link YouTube kami atau mungkin di Facebook kami. Kita akan share juga informasi-informasi lebih lanjut di deskripsinya. Dan juga mungkin pemirsa yang bisa melihat informasi terkait brosur, mungkin bisa melihat juga yang kami tayangkan di layar televisi kami. Jadi di situ ada paket Lailatul Qadar, ada paket itikaf ya. Jadi banyak sekali program-program Syawal insya Allah. Program Syawal juga nantinya setelah Ramadan. Jadi bagi pemirsa yang ingin daftar umroh setelah Ramadan pun ada paket Syawalnya juga nanti. Sudah banyak pilihannya. Nah, ya, sudah tinggal banyak. menentukan aja Bapak Ibu. Betul. Nah, mungkin kesempatan terakhir ini Ana ingin minta closing statement atau mungkin pesan-pesan terakhir dari kedua narasumber kita, mungkin dari Ustadz Munazir yang akan memberikan ya sedikit prakata terakhir lah Ustadz terkait dengan program kita malam ini Ustadz. Fadhol Ustadz Munazir. Terima kasih Mas Bobi. Jadi saya sebagai perwakilan di Pondok Pesantren Al Furqon untuk atau mitra daripada Travel Al Madinah Mutiara Sunnah. Jadi kami merasa ini bahagia dengan kehadiran Mas Aziz, gitu ya. Alhamdulillah. Dan dengan program Tukso ini, mudah-mudahan peminatnya semakin banyak, Mas. Amin. Ya. Dan kami bisa memberikan pelayanan yang lebih bagus insya Allah ke depannya. Ya, makasih. Dari Mas Aziz, monggo Mas Aziz. Kalau saya, ya terima kasih sebelumnya Jazakumullah khair kepada Ustadz Munadir, Mas Bobi dan seluruh tim dari Al Furqon TV. Yang terpenting bagi jamaah sekalian,
dimanfaatkan betul momentum ini ya. Kemudahan-kemudahan itu Allah sudah berikan ya. Dari kita juga memberikan kemudahan-kemudahan, banyak pilihan layanan yang bisa Bapak Ibu sekalian pilih ya. Ada umroh itikaf, ada reguler, mau yang upgrade ke VIP bisa ya, atau mau ambil paket yang Lailatul Qadar bisa ya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab, bisa nanti langsung WhatsApp ke kami ya. Manfaatkan betul kesempatan ini ya, bisa jadi ini adalah kesempatan panjenengan semua untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi manfaatkan betul, terutama dalam kurun waktu live kita ini ada diskon 500.000 insya Allah ya. Nanti silakan segera dikonfirmasi, dan catatan pentingnya adalah kuotanya terbatas. Kuota sangat terbatas. Masya Allah. Nah, jadi yang duluan mengkonfirmasi itu yang kami nanti masukkan ke dalam list gitu. Kemudian yang terakhir, Mas Bobi dan jamaah sekalian, ya, penting sebagai catatan, terutama yang akan mendaftar umroh di program akhir Ramadan. Ya, sekali lagi tadi kami sampaikan ada platform di dalam sistem muasasah ya, atau penerbit visa itu, di mana kita belum tahu itikaf itu apakah boleh berdiam diri di dalam masjid atau tidak seperti program-program sebelumnya. Maka Bapak Ibu sekalian harus pastikan betul ketika mendaftarkan umroh ya di program akhir Ramadan ya, dengan ketentuan-ketentuan itu ya. Makanya kita berikan fasilitas panjenengan semua nanti dapatnya satu kamar berempat, yang tadinya berenam sekarang berempat. Insya Allah demikian. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallahu Mas Aziz. Jazakallahu khair kepada Mas Aziz dan juga Ustadz Munazir yang telah menyempatkan untuk bisa hadir di talk show malam hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, kita berharap apa yang apa yang ditawarkan oleh Al Madinah Mutiara Sunnah ini merupakan kemudahan Anda menuju ke Baitullah. Tentunya kita semua berharap kita berangkat itu mendapatkan pelayanan yang baik, pelayanan yang nyaman Mas Aziz ya. Ya, betul. Jadi tidak hanya pelayanan yang aman, namun juga pelayanan yang nyaman dan juga dibimbing sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Jadi kalau kita bilang closing statement kita, kalau Anda ingin mencari travel umroh yang syar'i, Al Madinah lah. Insya Allah. Yang mau jadi travel agent ya, ataupun perwakilan, monggo silakan nanti bisa langsung kontak di nomor WhatsApp kami. Ya. Berapa nomor WhatsApp? 81 333 121 336. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Baik, kita berucap lagi terima kasih kepada pemirsa Al-Furqan TV juga yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir ya, kepada narasumber kita Ustadz Munazir Hafidhullah Ta'ala yang menyempatkan waktu setelah kesibukan beliau untuk hadir juga di talk show kita, dan juga kepada Mas Aziz Mustafa Muhammad selaku General Manager dari Al Madinah Mutiara Sunnah. Jazakallahu khair atas informasinya. Masya Allah. Baik pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, mungkin pertemuan kita pada malam hari ini insya Allah kita akhiri pada malam hari ini. Insya Allah mungkin kita akan hadir lagi di episode berikutnya terkait dengan Al Madinah ini. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau belum penuh. Kalau belum penuh. Nanti kalau sudah konten terpenuhi. Betul. Mungkin kita mau ngomongin apa kalau sudah penuh? Tetap aja. Oh tetap ya. Insya Allah. Mungkin program yang ditunggu-tunggu ini tabungan umroh dan haji. Insya Allah nanti detailnya bisa kita sampaikan. Oke, baik pemirsa Al-Furqan TV di mana-mana berada. Sekian dari kami mohon undur diri dari segenap kru Al-Furqan TV yang bertugas. Kami ucapkan jazakallahu khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.